Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Teruslah menggumuli firman Tuhan, teruslah percaya kepada firman Tuhan, dan teruslah hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kita masih berada dalam keadaan yang tidak mengenakkan, tidak menyukakan hati kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, "Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah ajakan daripada Tuhan yang sungguh mengasihi bangsa Israel, bangsa yang Dia pilih itu untuk bertobat kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Firman Tuhan mau mengingatkan mereka supaya mereka boleh mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan mereka, bukan mengandalkan yang lain. Mereka hanya boleh percaya hanya kepada Tuhan saja dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka melihat ada begitu bahaya yang begitu besar, hanya Tuhan saja yang mampu melepaskan mereka dari setiap bahaya atau dari setiap masalah yang mereka akan hadapi. Jangan mempergunakan mata lahiriah kita. Jangan melihat apa yang kita pandang saja. Karena apa yang kita pandang belum tentu demikian adanya. Sering sekali manusia hanya mempergunakan pandangan matanya saja. Ketika apa yang dia lihat itulah yang dia percayai. Ketika melihat sesuatu yang hebat, yang luar biasa, itulah yang akan dia ikuti. Padahal belum tentu. Makanya saudara-saudara, orang yang percaya harus sungguh-sungguh menggumuli Tuhan dalam hidupnya. Harus berserah kepada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan mempergunakan akal dan pikiran kita. Sering sekali kita hanya mengandalkan pikiran kita. Apa yang kita pandang itu luar biasa, apa yang kita pandang itu baik, maka kita akan melakukannya. Tidak demikian. Sama seperti Samuel yang berupaya untuk melihat dari pandangan matanya bahwa Eliab, anak daripada Isai yang begitu ganteng, begitu tegap, begitu gagah, berwibawa, padahal itu belum tentu berkenan kepada Tuhan, dan itu tidak dikenan oleh Tuhan. Makanya ketika Samuel ingin meminyaki Eliab sebagai raja bagi bangsa Israel, justru Tuhan menolaknya. Dia katakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, dia katakan, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi." Manusia kan suka sekali melihat paras dan perawakan orang. Kalau kelihatan tinggi dan gagah tegap, maka itulah yang benar, itulah yang kuat, itulah yang hebat. Padahal bagi Tuhan tidak. Makanya Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi orang selalu melihat apa yang ada di depan matanya, padahal Tuhan melihat hati seseorang. Oleh karena itu kita juga boleh melihat orang itu dari hatinya, bukan hanya dari parasnya. Kalaupun kelihatan gagah, berwibawa, kalau hatinya tidak benar, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kepada Tuhan, maka dia tidak akan berguna. Sama seperti Daud. Daud juga adalah orang yang biasa-biasa saja. Dari paras tubuhnya
dia bukan adalah orang yang tinggi perkasa, tetapi justru Tuhan percayakan dia menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dari abang-abangnya yang gagah perkasa terlihat dari bentuk tubuhnya. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati Daud. Dan dari hati Daud yang seperti inilah Daud juga bisa mengalahkan Goliat. Orang-orang sudah pada ketakutan. Saul yang gagah perkasa dan juga abang-abang daripada Daud yang gagah perkasa dan seluruh bangsa Israel yang gagah perkasa itu semuanya ketakutan ciut ketika berhadapan muka dengan Goliat. Tetapi Daud yang dari fisiknya biasa-biasa saja, justru dia yang tampil ke depan. Dia sedikit pun tidak pernah merasa takut karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan itu ada, apalagi Tuhan bangsa Israel itu ada. Sehingga dia tidak perlu ragu-ragu dan khawatir untuk berhadapan dengan Goliat. Makanya dia katakan, engkau datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan bangsa Israel. Luar biasa bukan? Dan Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku, dan aku akan memenggal kepalamu. Itu. Dan aku akan memberikan tubuhmu kepada burung Raja Wali. Luar biasa kan? Itulah hebatnya orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan, bukan persoalan fisik. Oleh karena itu ini yang mau diingatkan oleh Tuhan melalui bangsa Israel, melalui Yesaya kepada bangsa Israel. Jangan hanya melihat dari mata saja. Ketika mereka menghadapi pergumulan dan bahaya, lantas mereka minta tolong kepada Mesir. Mari kita lihat apa yang terjadi di situ. Di ayat yang pertama, makanya ini luar biasa perkataan Tuhan. Ketika mereka mempercayakan dari apa yang mereka lihat dari mata mereka, mengandalkan kekuatan perang daripada Mesir. Dia katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Bayangkan, celakalah. Padahal bangsa Israel menganggap bahwa Mesirlah pertolongan kekuatan mereka. Karena mereka melihat yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Karena mereka melihat kuda-kuda yang gagah perkasa dari bangsa Mesir. Padahal itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Oleh karena itu jangan mau mengandalkan kekuatan dari dunia ini, tapi andalkanlah Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Makanya berpalinglah kepada Tuhan, berpalinglah kepada Allah, dan percayakanlah hidupmu kepada Allah. Andalkan saja Tuhan yang bisa membebaskan, melepaskan, dan memberikan kita kehidupan yang baik. Itu. Dan ini juga mau diingatkan kepada kita saudara-saudara, supaya kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disebutkan tadi di situ, hai Israel atau hai orang Israel, itu bukan hanya sebutan saja, tapi itu merupakan satu identitas bangsa pilihan Tuhan. Kata hai Israel menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsa Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada mereka. Dan Tuhan adalah Allah mereka. Jadi saudara-saudara, ketika dikatakan hai Israel atau bangsa Israel, itu mau menunjukkan, mengingatkan kembali akan identitas mereka, bahwa mereka adalah bangsa Allah. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun di hadapan mereka. Oleh karena itu andalkan Tuhan. Itu yang mau dikatakan, ya. Dan ini juga mau diingatkan kepada kita bahwa kita orang Kristen pada saat ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen konsekuensinya harus percaya mutlak kepada Yesus Kristus saja, bukan kepada yang lain. Makanya andalkan Tuhan. Sekalipun kita mengalami pergumulan yang berat, biarlah kita sungguh-sungguh mengandalkan Yesus. Yesus akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melepaskan kita dari setiap pergumulan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan mau percaya dengan apa yang dilihat oleh mata kepala kita saja, tapi percayalah kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan lepas
dan bebas dari setiap pergumulan-pergumulan. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita supaya kita boleh bertobat. Perkataan bertobat memang sangat menyakitkan dan terlalu kasar untuk diingatkan. Tetapi ingatlah, lebih bagus itu dikatakan kepada kita supaya kita betul-betul sungguh-sungguh mau percaya hanya kepada Tuhan saja. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.